Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ancar Sari. Di video kali ini saya akan membahas tentang sains dan teknologi masyarakat dalam studi sosial. Oke, kita simak video penjelasannya. Yang akan dibahas pada awal video ini yaitu tentang teknologi pada zaman purba. Nah, pada zaman purba ini teknologi yang pertama kali ditemukan itu manusia purba bisa menemukan batu dan tulang sebagai alat bantu untuk kegiatan sehari-harinya. Juga bisa mengenal api untuk kelangsungan hidupnya juga. Oke, nah pada manusia purba atau pada zaman purba ini adalah peralatan pertama yang digunakan, yaitu ini ada tulang dan batu ya. Jadi pertama kali manusia purba menggunakan alat itu dari tulang dan dari batu. Nah, ini sekitar 600 tahun yang lalu manusia purba menemukan peralatan dari tulang dan batu. Jadi peralatan ini digunakan untuk memudahkan kegiatan sehari-harinya. Pada zaman batu atau disebut juga sebagai Paleotikum, nah bertepatan dengan zaman Neozoikum. Pada saat mengenal api ini sekitar 400.000 tahun yang lalu pada periode manusia Homo erectus ya. Nah, pada zaman tersebut manusia menggunakan api untuk memasak dengan cara dibakar masakannya, dan juga digunakan untuk senjata serta menghalau binatang yang menyerang. Api juga digunakan untuk membakar hutan sehingga dapat membuka lahan untuk pertanian. Nah, ini api digunakan untuk membakar hutan itu masih berlangsung ya sampai sekarang. Jadi masyarakat yang dekat dengan hutan jika ingin membuka lahan itu biasanya dengan cara dibakar. Nah, itu sudah turun-temurun ya, ternyata pada zaman purba itu ternyata sudah ada. Selain itu, api juga digunakan untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. Karena pada zaman tersebut kan manusia purba untuk melindungi anggota tubuhnya itu masih terbatas. Jadi ketika menemukan api, ternyata api itu memiliki energi panas. Nah, manusia purba memanfaatkannya untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. Nah, pada zaman revolusi, setelah manusia mengenal api dan menggunakan tulang serta batu, manusia itu sudah mulai hidup bergotong royong ya. Jadi saling bantu-membantu antara satu sama lain. Pada zaman Neolitikum, manusia purba mulai belajar menghasilkan makanan sendiri seperti bercocok tanam dan berternak. Jadi tidak lagi nomaden atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tapi manusia pada zaman Neolitikum sudah mulai menempati suatu tempat dan belajar bercocok tanam serta beternak. Perkembangan teknologi di dunia Islam. Nah, di dunia Islam itu sudah mulai banyak berkembang ya dari berbagai bidang. Itu salah satunya adalah penggunaan air dan angin sebagai sumber energi. Juga dari bidang pertambangan, kemudian industri tekstil dan kertas, teknologi pangan dan pertanian. Kemudian ada juga di bidang irigasi dan bendungan. Setelah itu penggunaan bubuk mesiu untuk peperangan dan pembuatan kapal laut, juga teknologi kimia. Nah, ini mulai berkembang di dunia Islam ya. Kemudian setelah itu di era keemasan Islam, para cendekiawan Muslim juga sudah bisa menggolongkan ilmu-ilmu yang bersifat teknologi. Contohnya itu
seperti ilmu jenis-jenis bangunan, kemudian ilmu optik, ilmu pembakaran cermin, ilmu tentang pusat gravitasi, ilmu pengukuran dan pemetaan, ilmu tentang sungai, dan lain-lain. Selain itu, peradaban Islam juga telah mengenal ilmu navigasi, kemudian ilmu tentang jam, ilmu tentang timbangan dan pengukuran, serta ilmu tentang alat-alat genial. Pada era kerajaan peradaban Islam, ada pula topik-topik teknologi yang ditemukan pada subjek-subjek saintifik murni. Al-Hasan mencontohkan hal ini terdapat pada ilmu obat-obatan atau farmasi, ya. Buku-buku farmasi di zaman itu memuat informasi yang amat bermanfaat tentang sifat-sifat dan cara pembuatan berbagai produk organik dan anorganik. Setelah itu perkembangan teknologi pada abad 20. Nah, ini diawali dengan Perang Dunia. Nah, Perang Dunia juga itu ternyata berkontribusi ya terhadap kemajuan teknologi militer tiap-tiap negara, di mana pada akhirnya banyak dari teknologi militer yang diterapkan untuk kepentingan sipil. Mekanika pada abad 20 ini juga merupakan tonggak lahirnya fisika modern ya. Selain itu, penemuan bom atom juga mengungkap potensi pemanfaatan dan bahaya dari nuklir. Penemuan DNA pada abad ke-20 ini juga membuka babak baru dalam ilmu genetika. Serta penemuan transistor yang dianggap salah satu penemuan terpenting manusia yang nantinya akan mengubah ukuran komputer yang jauh lebih kecil dari ukuran semula. Nah, ini komputer pada zaman dahulu ini banyak sekali perangkat-perangkatnya ya. Setelah ditemukan resistor, komputer makin kesini makin kecil ya, sampai zaman sekarang itu sudah menggunakan laptop. Juga pada abad ke-20 teknologi vaksinasi massal dapat menurunkan angka kematian ya, karena waktu itu ada wabah penyakit seperti cacar dan polio. Nah, ini banyak terjadi di negara berkembang. Nah, teknologi vaksinasi pada abad ke-20 itu kan mulai berkembang. Ternyata itu dapat menurunkan angka kematian. Kemudian pada akhir abad ke-20, internet juga ini mulai diperkenalkan untuk kepentingan sipil dan komersial. Arus informasi bertukar dengan sangat cepat, apalagi setelah diperkenalkan telah adanya telepon genggam ya. Nah, ini telepon genggam. Nah, sekarang yang sudah berkembang lagi yaitu handphone ya. Handphone atau smartphone, nah itu sudah mulai berkembang. Nah, itu awal ditemukannya internet itu pada abad ke-20. Bisa dimanfaatkan sampai sekarang. Selain itu, pada abad ke-20, peralatan rumah tangga juga mulai berinovasi. Contohnya, adanya penemuan kulkas, kemudian adanya penemuan vacuum cleaner, adanya penemuan microwave, adanya penemuan kulkas, dan masih banyak peralatan rumah tangga yang lainnya. Itu mungkin materi kali ini ya, tentang ilmu dan teknologi dari mulai zaman purba sampai ke abad 21. Terima kasih atas perhatiannya.